Jangan-jangan dia nggak kuliah tapi dapat ijazah. Atau ijazahnya itu ijazah orang lain ditempel foto Pak Jokowi. Nah maka itu palsu. Walaupun ijazahnya asli tapi bukan untuk Pak Jokowi yang presiden. Atau memang dia sama sekali nggak kuliah, sama sekali nggak pernah nerima ijazah dari UGM, dia buat sendiri. Ya buat sendiri bisa bantuan orang lain dan sebagainya. Ada kopi bahwa dia ya penyelundupan ya, pura-pura sarjana UGM. Nah, cara membuktikannya gimana? Ya, saya sebagai penyidik ya, saya nggak ninjau dari aspek politik, nggak meninjau dari aspek lain-lain. Selaku penyidik aja, saya 35 tahun jadi penyidik. Nggak perlu laboratorium forensik digital. Itu bukan barang digital, itu kan barang manual, kan gampang. Ya, Terus gimana, yang gimana tuh Pak langkah-langkah yang biasanya dilakukan oleh penyidik? yang dilakukan adalah ada laporan bahwa Jokowi punya ijazah palsu. Oke, Iya. langkah itu diterima, si pelapor diperiksa. Memang sangat masuk akal apa yang menjadi statement Pak Susno ini. Banyak kata-kata yang mudah untuk dipahami masyarakat. Si pelapor harus bisa menunjukkan bukti bahwa itu palsu. Yang mana yang dituduh palsu. Nah, si pelapor diminta kan mana ijazah yang dituduh palsu. Ini Pak. Nah, pasti saya yakin yang diajukan oleh pelapor itu bukanlah ijazah yang di tangan Pak Jokowi. Tapi yang beredar di masyarakat. Nah, yang beredar di masyarakat itu bisa saja fotokopi, bisa saja hasil editing, bisa saja hasil macam-macam. Nah, yang asli yang mana? Atau yang palsu yang mana? Saya tidak mengatakan asli dan tidak mengatakan palsu ya. Yang dipegang Pak Jokowi. Nah, yang bisa mengambil itu dari Pak Jokowi siapa? Karena itu haknya Pak Jokowi kan. Adalah penyidik, aparat penegak hukum. Setelah ada laporan itu, barulah diperiksa pelapor, kemudian ijazah yang ada pada Pak Jokowi diambil itu artinya diminta diserahkan dengan surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan. Baru itu ijazahnya dikonfrontir ke yang mengeluarkan UGM. Saya yakin polisi sudah datang ke UGM, ditanya UGM, ijazah ini betul kalian mengeluarkan? Dilihat oleh UGM, oh ya betul. Fakultas apa ini? Fakultas Kehutanan. Atas nama siapa? Jokowi. Dicek di buku induknya, betul nggak dia terdaftar sebagai mahasiswa, betul tidak dia kuliah, ada nggak hasil ujiannya, siapa dosen yang ngajar yang masih hidup, siapa teman satu angkatannya, kemudian tamat apa tidak dia. Kalau itu sudah dicek semua, sudah nyatakan benar semua, sebenarnya sudah tuntas. Tapi untuk meyakinkan apa? Ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi itu dibandingkan dengan ijazah yang lain. Cara membandingkannya itulah memakai laboratorium forensik Polri, tidak pakai digital segala macam, kan gampang sekali itu, ya. Iya, kalau Pak Susno. Untuk kemungkinan ada tersangka sangat sulit, ya, apalagi mentersangkakan pencemaran nama baik, ya, di Polda Metro itu sulit sekali. Karena apa? Harus dibuktikan dulu objeknya itu betul-betul asli. Nah, kalau objeknya saja tidak asli, ya berarti pencemaran nama baiknya gugur. Tapi kalau masih remang-remang, hanya identik, tidak bisa untuk mentersangkakan Pak Rismon CS gitu. Itu jadi sangat ditunggu, tergantung dengan terbukti apa tidak ijazah itu asli atau palsu. Oke, baik. Susno Duaji pun mempertanyakan keidentikan ijazah Jokowi atas pernyataan Bareskrim Mabes Polri. Identik itu identik dengan yang mana? Bareskrim sudah memberi pernyataan bahwa ijazah itu identik. Identik itu menimbulkan pertanyaan yang besar. Identik dengan mana? Kalau identik dengan yang palsu berarti palsu juga. Kalau identik dengan asli, asli yang mana? Harus ada lembaga yang memberikan pembanding yang asli itu yang ini dari lembaga yang resmi. Nah, Pihak kepolisian harusnya memberikan hak yang sama terhadap Roy Suryo Cies dan jangan hanya proaktif terhadap laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya. yang ketiga, bahwa harus perlakuan yang sama. Mengapa perlakuan yang sama?
jangan sampai yang melapor ke Polda terlihat lebih proaktif penyidiknya. Yang dilaporkan di Mabes terlihat penyidiknya kurang proaktif. Nah, kenapa? Di dalam hal ini bukan perkara perdata. Ini perkara pidana. Perkara pidana yang harus proaktif mencari alat bukti itu adalah pelapor. Nah, kemudian alat yang dilaporkan oleh pelapor disampaikan kepada penyidik, kemudian penyidiklah yang aktif untuk membuktikan apakah alat bukti yang disampaikan oleh pelapor itu benar adanya. Tidak hanya cukup jumlah alat bukti itu. Alat bukti, ada minimal alat bukti sesuai pasal 184 dan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain harus saling berhubungan. Jadi bukan jumlahnya. Wah, sudah meriksa 79 saksi. 8 ahli, ini itu nggak penting. Walaupun hanya 2 saksi, walaupun hanya 1 ahli, tetapi satu sama lain bersesuaian. Itu kualitasnya bagus sekali. Pak Susno. Untuk kemungkinan ada tersangka sangat-sangat sulit, ya. Apalagi mentersangkakan pencemaran nama baik, ya, di Polda Metro itu sulit sekali. Karena apa? Harus dibuktikan dulu objeknya itu betul-betul asli. Nah, kalau objeknya saja tidak asli, ya berarti pencemaran nama baiknya gugur. Tapi kalau masih remang-remang, hanya identik, tidak bisa untuk mentersangkakan Pak Rismon CS gitu. Itu jadi sangat ditunggu, tergantung dengan terbukti apa tidak ijazah itu asli.